Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok, nyok, nyok. Nah, alhamdulillah nih, kakak mau interview salah satu adik kakak. Dia itu diterima di UI, bener Sri ya? Bener. Jurusannya arsitektur, gitu. Nanti kakak bakalan ngejembrengin deh tuh semuanya, cerita tentang kuliah di UI dan juga nanti juga cerita di luar negeri, Sri ya? Iya benar. Di mana Sri luar negeri? Di Granada Kak. Oh, di Granada gitu ya, di Spanyol ya. Nah, jadi di Granada itu lewat jalur talent scouting ya. Salah satu jalur masuk ke UI kelas internasional gitu. Nah, yaudah deh, langsung aja ya. Gimana Sri? Ketika di sana gitu ya. Ini kan tadi udah ya. Kamu udah kuliah nih di UI 2 tahun ya. Iya benar. Setelah itu kamu memilih untuk kuliah di Granada selama 6 bulan kan? Benar. Selama 6 bulan, lalu terbanglah ke Granada gitu ya. Nah, terjadi shock culture nggak sih? Atau misalkan perkuliahan di sana itu ternyata memang budayanya jauh banget gitu sama di Indonesia gitu. Ada shock culture-nya nggak sih? Iya sih, pasti. Jadi pertamanya itu dari segi bahasa. Jadi gimana ya, Granada tuh istilahnya mungkin kayak kampungnya Spanyol gitu. Jadi di sana kebanyakan dari mereka nggak bisa bahasa Inggris. Oh gitu ya? Iya. Sedangkan waktu itu aku yang beneran cuman belajar bahasa Spanyol itu cuman sekitar 2 mingguan doang di Indonesia. Jadi bener-bener ketika aku nyampe di Granada, terus kayak, ya ampun ternyata semua orang nggak ngomong bahasa Inggris di sini. Jadi ya udah akhirnya belajar juga di sana, belajar di sana. Aku kayak ngambil les gitu ya? Benar. Aku ngambil kelas bahasa Spanyol juga di universitas aku di sana. Terus? Kayak gitu. Terus juga kalau untuk dari segi culture sebetulnya nggak terlalu jauh beda Kak. Iya. Nggak terlalu jauh beda karena gimana ya? Kalau di antara Eropa gitu, sebetulnya Granada itu adalah agak ke Asia lah. Iya, gitu. agak ke Asia gitu. Budayanya masih budaya kan, Asia. Karena kan memang setahu kakak juga Granada itu memang dulu sejarahnya, historinya itu kan bagian dari keislaman lah gitu ya. Benar. Di sana juga ini nggak sih ada beberapa masyarakatnya bagian kecilnya ada yang beragama Islam juga nggak atau gimana gitu? Ada memang ada sih. Tapi memang dikit banget sih Kak. Oh dikit ya. Untuk yang beragama Islam ada, tapi biasanya mereka kayak di ininya ada kayak punya apa sih? Komunitas gitu dan mereka ngumpul di satu tempat gitu biasanya. Oh gitu. Di sana ada masjid juga sih? Di sana ada masjid tapi nggak banyak. Oh. Dan ini sih lucunya kalau di Granada itu sebenarnya rada sedih sih Kak. Nggak apa-apa. Gimana ya? Maksudnya suka duka asli itu di Granada itu gimana? Nggak apa-apa ceritain. Iya, jadi kayak di masjidnya itu kan dia masjidnya rada kecil, terus abis itu di area wisata gitu. Cuman terkadang di area itu tuh rada rawan banyak pencurian gitu, pencopetan gitu. Pencopetan gitu ya. Dan sebenarnya aku juga Asri tuh ini nggak bertiga itu sama yang temannya orang Iran sama yang satu orang Indonesia, hanya bertiga orang gitu ya. Iya. Takut nggak sih tinggal di negeri orang yang jauh gitu? Ya takut sih pasti ada Kak. Tapi selain takut juga ngerasa excited sih. Soalnya kan kayak pengalaman baru, terus memang aku dari dulu tuh emang naksir banget sama kotanya. Oh gitu, karena kota arsitek lah ya. Iya, bisa dibilang ya. Bener, banyak peninggalan sejarah, terus juga kayak scenery-nya juga bagus untuk pelajar. Kalau Granada itu kan dia kota pelajar gitu Kak sebenarnya. Jadi memang banyak orang-orang dari luar negeri yang sengaja untuk kuliah di sana karena kuliah di sana itu lebih murah daripada kakak bisa bilang recommended banget deh ya buat kalian nih yang arsitek
jurusan arsitek kuliah di Indonesia gitu ya, kalian bisa deh main-main ke sana gitu ya. Kalian bisa lihat arsitek Granada itu gimana. Selain di Granada tuh Spanyol ada nggak kota arsitek juga gitu? Ada, pastinya ada. Aku suka arsitekturnya di Barcelona. Wih, Barcelona gitu ya. Barca. Kalau kakak kenal kalau Barca tuh hanya Messi aja sih. Oh iya. emang di situ tuh untuk kayak bola-bola gitu tuh itu penting banget. Salah satu culture yang mereka banggakan banget gitu. Oh gitu ya. Nah, sempat homesick nggak di Spanyol gitu? Kamu Spanyol. ini nggak sih apa suka rada-rada inget keluarga atau apa gitu, Sri? Enggak, soalnya gimana ya Kak, seru gitu loh. Oh seru ya. Jadi seru. bener-bener emang di sana itu nyaman lah gitu ya. Iya nyaman sih. Orang-orangnya baik-baik nggak sih? Kalau ya gitu, kalau di Granada kan aku bilang dia emang rada kampungnya, kampungnya toleran gitu ya. Spanyol gitu ya. Jadi mereka lebih sama ramah, bule. lebih ramah. Sama tapi orang asing tuh ramah gitu ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya kamu kota kayak di Madrid atau Barcelona, itu memang ya orang-orang lebih pada individual sih. Pokoknya kalau Granada itu toleransinya ya bagus lah ya. Iya bagus lah. Dan dia memang welcome banget sama turis gitu. Berarti nggak beda jauh lah sama Indonesia, benar nggak sih? Iya kurang lebih lah kayak gitu ya. Oh gitu ya. Nah terus gini, pada saat Lebaran, karena kan mungkin kan di sana sebagian besar itu memang ini apa budayanya beda sama kita ya. Iya benar. Nah saat Lebaran itu kamu gimana tuh, Sri? Nah waktu Lebaran itu tuh, jadi kan aku sempet bulan puasa di sana. Dan waktu Ramadan itu emang aku yang puasanya itu 16 jam. Dan itu memang berat sih. Maksudnya 16 jam? Iya 16 jam. Sahurnya jam berapa tuh? Sahurnya sama kayak kita, jam 4 ya? Jam 4-an gitu. Terus bukanya jam? Bukanya jam 10. Wah jam 10. Gitu ya, survive-nya lumayan besar juga. Iya lumayan. Jadi itu tuh aku yang emang apa ya, life cycle-nya tuh rada ini sih lama gitu ya. Soalnya kayak jadinya tuh waktu malam-malam aku nggak tidur. Justru aku malam bangun ngerjain tugas kayak gitu. Sedangkan aku setelah sholat subuh baru aku tidur tuh sampai jam 11 siang. Nah itu tuh ya cerita sehari-hari di Granada. Nah kakak mau ada pertanyaan lagi nih, Sri. Di perkuliahan itu kan lebih banyaknya orang Spanyol, orang Granada ya. Iya banyaknya orang Granada. Nah di situ adaptasi sama teman-temannya itu gimana sih? Apakah Sri juga sempet ngobrol sama banyak teman-teman orang Granada atau misalkan mereka juga kayak semacam apa ya sama orang asing itu gimana gitu? Kalau untuk yang kayak sahabatan gitu atau kayak temenan, emang sih orang Granada rada mereka ramah, tapi kayak untuk kayak deket gitu rada susah karena memang ada keterbatasan bahasa itu Kak. Jadi mereka nggak bisa bahasa Inggris, terus aku juga kurang bisa bahasa Spanyol waktu itu. Tapi kalau aku jadinya suka temenan sama anak internasional lainnya. Jadi aku ketemu orang-orang Jepang yang ada di sana, orang Libya, orang Jerman, Poland gitu. Gitu. Biasanya iya. Pastinya bahasa pengantarnya Spanyol ya? Iya. Bahasa pengantarnya Spanyol itu juga Asri ketika kan tadi modalnya hanya seminggu kan, seminggu di Indonesia itu belajar Spanyol. Nah terus di sana juga les bahasa Spanyol juga gitu. Nah terus bahasa pengantar juga bahasa Spanyol, lalu juga presentasi untuk marketnya juga kan bahasa Spanyol juga kan. Nah kakak mau minta dong sedikit beberapa kata atau kalimat deh kalimat bahasa Spanyol. Mau tahu juga biasanya kakak itu bahasa Spanyol hanya lihat di La Liga aja tuh, kalau di TV biasanya ada komentator itu kan bahasa Spanyol gitu. Nah dari Asri coba 3 kalimat deh Sri. Apa ya?
sebetulnya ada satu idiom di sana yang aku kayak ngena banget gitu loh. Itu kayak gini idiomnya. Tuh kakak yang leleche. Kayak gitu. Kakak nggak bisa ngikutin tuh Sri? Iya, kakak yang leleche. Apa tuh artinya? Itu sebetulnya kalau literal translationnya itu dia artinya kayak lo di susu ya gitu. Apa tuh artinya? Kayak gitu, tapi itu tuh diterjemahinnya jadi kayak lo tuh kemana sih pikiran lo lagi ngerjain ini tapi pikirannya kemana-mana gitu. Nggak fokus. Nah itu apa tadi bahasanya apa? Kakak yang leleche. Kakak yang leleche. Agak susah deh, agak susah. Kakak yang leleche. Satu kalimat lagi dong Sri. Apa dong? Jadi ini apa yang nyapa subscriber kakak gitu. Oke. Hola amigas. Hola amigas. Hola amigas. Terus? Saya Sri Ashifa. Estudio en arquitectura. Universidad de Granada. Terus apa? Soy 24 años. Udah. I think that's it. I don't know. Ya udah. Nah, terus di Granada itu kan Asri memang 6 bulan ya di sana ya. 6 bulan di sana, terus juga dengan berbagai macam budaya di sana gitu ya. Secara umum apa sih yang Asri dapetin di sana gitu? Mengenai apa ya arsitek di sana, tentang budaya di sana secara umum gitu Sri ya. Apa Sri? Kalau misalnya tentang arsitektur, mereka tuh sebetulnya arsitekturnya aku suka karena seimbang antara fungsionalnya itu, fungsionalnya sama desainnya tuh seimbang mereka. Terkadang ada beberapa bangunan yang kayak terlalu artistik sampai nggak bisa ditinggalin, ada yang kayak gitu. Terus kalau mereka tuh kayaknya seimbang aja gitu. Oh jadi kalau di dalam dunia arsitek gitu Sri ya, ada beberapa macam apa ya bisa dibilang ada beberapa macam pandangan gitu ya. Iya benar. Nah kalau di dunia ini yang memang orang-orang arsitektur lihat itu terhadap arsiteknya Spanyol itu seperti itu atau gimana sih? Iya mereka tuh gimana ya? Mereka sebetulnya faktor artistiknya tuh bagus gitu dan apa ya punya identity sendiri. Karena mungkin dari budayanya mereka kali ya? Iya mungkin, mereka kan kayak kota seni juga gitu kan. Dan emang dari seniman satu ke seniman yang lainnya mereka punya identitas sendiri. Menurut aku kayak, wah pokoknya seru. Nah Asri, selama di Indonesia nih, maksudnya pandangan arsitek asli itu berarti referensinya ke Spanyol dong, ke Granada dong? Iya gitu. bener. Apa-apa Granada? Oh gitu ya? Kebanyakan emang kayak gitu, karena menurut aku emang dari dulu aku inspired banget. Maksudnya kalau di Amerika ada nggak sih? Ada juga. Oh berarti nanti gayanya juga beda gitu ya? Gayanya juga. Pandangannya beda. Terus kalau mungkin arsitek di Indonesia juga mungkin gayanya beda gitu ya? Beda. Oh gitu ya. Nah itu juga jadi jadi info juga buat kalian yang memang jurusannya arsitek tuh ya. Nah kalau Asri ini dia emang bener-bener referensinya itu ya lebih banyaknya gitu ya. Iya. Nah itu tuh tadi ceritanya dari Asri ya. Jadi buat kalian yang di UI kelas internasional, siap-siapin deh IELTS-nya, TOEFL-nya juga kudu bagus gitu ya. Dan IPK-nya ya Sri ya. IPK-nya juga kudu bagus tuh. Jadi kalau seandainya misalkan kalian nggak nyiapin itu, bisa-bisa nanti nggak disetujui sama universitas di luar negerinya kan. Itu kayak gitu. Dan alhamdulillah Asri memang udah kuliah di Granada University gitu. Kakak berharap buat kalian yang dengerin, cita-cita itu harus tinggi langit. Belajar juga kudu jauh-jauh deh ya. Kalian bisa mengeksplor dunia ini. Kalau Asri kan tadi arsitek yang dieksplor gitu. Jadi buat kalian juga yang di arsitek, jadi memang dunia ini begitu luas dan pandangan arsitek juga kan begitu banyak. Jadi tetap kalian itu harus berpikiran open minded gitu, dan kalian tetap harus semangat gitu.
Ini satu kalimat lagi nih Sri, kakak minta sama kamu untuk bahasa Spanyol Sri. Gimana Sri? Oke. Dar me gusta, suscribirse y comentar. Gracias. Mantap ya. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum.